Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan seperti biasa, Kang Restu mengingatkan kembali tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mensupport dan juga mendukung channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cinta Abadi, Randy dan Vina. Rumah mungil di ujung jalan itu selalu dipenuhi tawa dan canda. Randy dan Vina, pasangan yang baru menikah beberapa tahun, menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan. Setiap sudut rumah mencerminkan cinta mereka. Randy adalah seorang pria sederhana dengan hati yang sangat tulus, selalu berusaha memastikan kebahagiaan istrinya. Sementara itu, Vina seorang wanita lembut yang selalu bersyukur, merasakan bahwa ia adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Pagi itu seperti biasa, matahari menyinari rumah mereka dengan hangat. Randy sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tangan-tangan cekatan menggoreng telur dan memanaskan roti. Dia tersenyum saat mendengar langkah ringan Vina yang mendekat dari belakang. "Sayang, kamu sudah bangun?" Randy menoleh sambil tersenyum. "Sarapan hampir siap." Vina pun mengangguk sambil menguap kecil. "Wah, iya sayang, aku terbangun karena harum roti bakar ini. Kamu memang selalu tahu cara membuatku bahagia." Mereka pun tertawa bersama. Bagi Randy, momen-momen sederhana seperti ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Dia pun lalu mendekati Vina, memegang kedua bahunya dengan lembut dan mengecup keningnya. "Aku hanya ingin memastikan hari-harimu selalu diawali dengan senyum sayang." Vina pun tersenyum kembali. Dia merasakan betapa beruntungnya dia memiliki suami seperti Randy. "Terima kasih sayang. Aku juga bersyukur bisa menjalani hidup bersamamu. Kamu selalu membuat segalanya terasa mudah." Setelah sarapan, mereka pun duduk di meja makan. Menikmati secangkir kopi hangat, Vina memandang Randy dengan penuh rasa cinta. "Kamu tahu Randy, aku sering berpikir kita mungkin tidak punya banyak hal, tapi aku merasa kita punya segalanya. Kamu selalu ada untukku, dan itu sudah lebih dari cukup." Randy pun mengangguk pelan. Dia pun merenungkan kata-kata dari istrinya. "Vina, aku mungkin bukan pria terkaya atau paling sukses, tapi aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin kita terus menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kesederhanaan." Vina pun tersenyum dengan lembut. "Kamu sudah memberikan yang terbaik sayang, dan aku bangga memiliki suami sepertimu." Hari-hari mereka selalu penuh dengan kehangatan. Setiap akhir pekan mereka memiliki tradisi khusus, menghabiskan waktu bersama di rumah orang tua Vina, yaitu rumah Bu Ayu, ibu dari Vina, di mana di situ adalah tempat yang selalu dipenuhi dengan kenangan masa kecil Vina dan juga adiknya Arjun. Meskipun Randy sering merasa canggung di sana, dia tetap menghormati tradisi ini karena dia tahu betapa pentingnya keluarga bagi Vina. Pada hari Sabtu itu, mereka berdua berangkat ke rumah Bu Ayu dengan membawa sekeranjang buah sebagai tanda hormat. Setibanya di sana, Bu Ayu pun menyambut mereka dengan senyum, meskipun ada sorot mata yang sulit diartikan. "Vina, Randy, masuklah. Ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita," kata Bu Ayu sambil mempersilahkan mereka untuk masuk. "Terima kasih Bu," jawab Randy dengan sopan. Dia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan ibu mertuanya, meskipun kadang dia merasa dirinya kurang dihargai. Mereka duduk di meja makan bersama Arjun, yang juga datang untuk berkumpul dengannya. Percakapan mengalir santai, membicarakan hal-hal sehari-hari.
Namun di tengah-tengah percakapan, Bu Ayu tiba-tiba mengalihkan topik ke pekerjaan Randy. "Randy, bagaimana pekerjaanmu di kantor? Apa ada rencana untuk naik jabatan atau pindah ke perusahaan yang lebih besar?" Tanyanya sambil menatap Randy dengan tatapan penuh ekspektasi. Randy pun hanya menjawab dengan tersenyum kecil, mencoba menjawabnya dengan tenang. "Pekerjaan saya baik-baik saja, Bu. Saya memang belum berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Saat ini saya lebih fokus pada stabilitas dan kenyamanan." Bu Ayu pun mengangguk, namun ada nada sinis dalam suaranya. "Tapi bukankah sebagai kepala keluarga, kamu harus berpikir lebih jauh? Vina pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan?" Randy pun terdiam sejenak. Dia merasakan beban di dadanya. Namun sebelum dia sempat menjawab, Vina pun memotong dengan lembut. "Bu, Randy sudah bekerja keras untuk kami, dan kami sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang." Bu Ayu pun hanya tersenyum dengan tipis, tetapi jelas terlihat bahwa dia tidak sepenuhnya setuju. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Vina. Kamu tahu itu." Singkat cerita, setelah makan siang selesai, suasana pun menjadi sedikit canggung. Randy merasakan tekanan yang semakin besar setiap kali mereka berada di rumah Bu Ayu. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dirinya selalu dibandingkan dengan standar yang tidak pernah bisa dia capai. Saat perjalanan pulang, Vina merasakan perubahan suasana hati Randy. Dia pun meraih tangan suaminya, mencoba untuk menenangkan. "Sayang, aku tahu ibu kadang terlalu keras, tapi jangan biarkan itu mempengaruhimu ya. Aku bahagia denganmu, dan itu adalah yang terpenting." Randy pun membalasnya dengan tersenyum tipis, meskipun hatinya masih sedikit menjadi gelisah. "Aku tahu, Vina. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu." Vina pun lalu menatap Randy dengan penuh kasih sayang. "Kamu sudah menjadi suami yang terbaik untukku. Jangan biarkan pendapat orang lain mengubah itu ya." Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah dan menghabiskan sore dengan berbicara tentang masa depan mereka. Randy berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berusaha, tidak hanya untuk memenuhi harapan Bu Ayu, tetapi juga untuk menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Kehidupan Randy dan Vina di rumah mereka yang sederhana tetap dipenuhi dengan kebahagiaan. Setiap pagi Randy selalu memastikan bahwa Vina merasa dicintai. Dia selalu menyiapkan sarapan dengan penuh kasih, mengecup kening istrinya sebelum pergi bekerja, dan selalu pulang tepat waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka sering menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di taman dekat rumah, menikmati angin malam yang sejuk sambil berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Vina seringkali membicarakan rencananya untuk mempercantik taman kecil di halaman belakang mereka. Sementara Randy bersemangat mendengarkan setiap detail yang diceritakan oleh istrinya. "Mas, aku berpikir untuk menanam bunga mawar di sudut taman itu. Bagaimana menurutmu?" tanya Vina sambil membayangkan taman impiannya. "Itu ide yang bagus, sayang. Aku akan membantumu menggali tanahnya nanti akhir pekan ya," jawab Randy dengan senyum yang hangat. Mereka juga sering menghabiskan waktu di ruang tamu kecil mereka, menonton film bersama sambil menikmati camilan sederhana. Meskipun mereka tidak memiliki banyak, mereka selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Bagi Randy, melihat Vina tersenyum dan tertawa adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pada malam tertentu, saat hujan turun dengan lembut di luar jendela, Randy memegang tangan Vina erat-erat. "Kita mungkin tidak punya banyak, sayang, tapi aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik." Vina pun saat itu tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir dari suaminya. "Kita mungkin tidak punya banyak, sayang, tapi aku sudah memiliki segalanya. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Mas." Mereka pun berdua saling memandang, merasakan ikatan cinta yang semakin kuat setiap harinya. Meski banyak tantangan yang menanti di depan mereka, mereka yakin bahwa selama mereka saling mendukung, mereka bisa melewati apapun bersama-sama.
Dan di bawah atap rumah sederhana mereka, kebahagiaan itu terus tumbuh, mengakar kuat dalam cinta dan kesetiaan yang tulus. Hari-hari yang dipenuhi kebahagiaan di rumah Randy dan Vina mulai terguncang ketika sikap Bu Ayu berubah semakin tajam. Perubahan ini berawal dari tetangga mereka, yaitu Bu Ratna. Dia yang baru saja menikahkan putrinya dengan seorang pria yang sangat sukses. Bu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membicarakan menantunya, yaitu Pak Surya, yang memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan besar. Bu Ayu yang merasa putrinya pantas mendapatkan pria yang setara atau lebih baik, dia pun mulai merasakan kecemburuan. Pada suatu sore, ketika Bu Ayu sedang duduk di beranda rumahnya, Vina dan Randy pun mampir untuk menengoknya. Mereka membawa buah tangan sederhana, buah-buahan yang baru saja dibeli Randy dari pasar. Namun alih-alih menyambut mereka dengan senyum, Bu Ayu menyambut dengan wajah yang tidak biasanya. Matanya terlihat tajam seolah ada hal yang mengganjal di hatinya. "Vina, Randy, duduklah. Ada yang ingin ibu bicarakan," ujar Bu Ayu dengan nada yang terdengar dingin. Randy dan Vina pun saling bertukar pandang. Mereka merasa sedikit cemas. Mereka pun duduk di kursi yang sudah usang di beranda, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Bu Ayu. "Ibu dengar dari Bu Ratna bahwa menantu barunya Pak Surya baru saja membeli mobil baru. Bukan hanya mobil biasa, tapi mobil mewah. Dan kamu tahu Vina, Bu Ratna tidak pernah berhenti memuji betapa beruntungnya anaknya bisa mendapatkan suami seperti itu," ucap Bu Ayu tanpa basa-basi. Vina pun hanya tersenyum kecil. Dia mencoba meredakan suasana yang ada. "Iya Bu, saya dengar juga. Tapi yang penting kan bukan soal mobil atau harta bendanya. Yang penting adalah kebahagiaan dan cinta dalam pernikahan, Bu." Namun kata-kata Vina hanya membuat wajah Bu Ayu semakin tegang. "Tentu saja kebahagiaan itu penting. Tapi bagaimana mungkin bisa bahagia kalau hidup kamu begitu-begitu saja? Lihat saja rumah kalian. Lihatlah kehidupan kalian. Bukannya ibu tidak menghargaimu, Randy. Tapi tidaklah kamu berpikir bahwa kamu bisa memberikan lebih baik untuk istrimu." Randy pun merasa hatinya tergores oleh kata-kata dari Bu Ayu. Ia pun tetap mencoba untuk menahan diri. Dia tetap tenang meskipun di dalam hatinya sangat berkecamuk. "Bu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Vina. Kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami selalu berusaha untuk hidup bahagia dengan apa yang kami miliki." Namun Bu Ayu tidak puas dengan jawaban itu. Berusaha saja tidak cukup, Randy. Lihatlah Pak Surya. Dia tidak hanya berusaha, tapi dia sukses. Anaknya Bu Ratna tidak pernah merasa kekurangan. Sementara itu, kamu masih saja berbuat dengan pekerjaanmu yang tidak membawa kemajuan apa-apa. Apakah kamu tidak ingin Vina hidup lebih baik? Vina yang mendengar itu pun langsung merasa tidak nyaman. Ia langsung memegang tangan Randy erat-erat, mencoba memberikan dukungan. "Bu, cukup. Dia sudah melakukan yang terbaik, Bu. Saya bahagia dengan apa yang kami miliki. Saya tidak butuh lebih dari ini, Bu. Kami dan Randy bahagia." Namun Bu Ayu tidak mudah luluh. Ia memandang Vina dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Meskipun di balik itu ada rasa kecewa yang sangat mendalam. "Vina, ibu tahu kamu mencintai Randy. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menjalani hidup. Kamu butuh lebih dari sekedar cinta. Kamu butuh kepastian, stabilitas, dan juga kenyamanan. Ibu tidak ingin kamu menderita hanya karena kamu memilih untuk menerima keadaan begitu saja." Randy pun merasakan setiap kata dari Bu Ayu seperti sebuah tamparan. Meskipun ia tahu bahwa Bu Ayu hanya ingin yang terbaik untuk Vina, namun cara penyampaiannya begitu menusuk hatinya. Ia pun hanya menundukkan kepala, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak di dalam dirinya. Vina yang menyadari perubahan pada suaminya, dia pun segera angkat bicara. "Bu, aku sudah dewasa dan aku tahu apa yang terbaik untuk diri saya sendiri, Bu.
Randy adalah suami yang luar biasa. Dia selalu ada untuk saya. Dia bekerja keras untuk memastikan kebutuhan kami terpenuhi, Bu. Dan dia juga selalu mencintai aku dengan tulus. Bagiku, itu lebih dari cukup, Bu. Namun Bu Ayu masih saja belum menyerah. Vina, kamu itu terlalu naif. Dunia ini keras, Vina. Dan cinta tidak selalu cukup untuk bertahan. Lihat saja suatu hari nanti, kamu pasti akan menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Randy pun tidak bisa lagi menahan diri. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia pun akhirnya angkat bicara. Bu, saya mengerti bahwa Anda menginginkan yang terbaik untuk Vina. Dan saya juga menginginkan hal yang sama. Tapi, kita tidak bisa terus hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain, Bu. Saya mungkin tidak sekaya Pak Surya, tapi saya mencintai Vina dengan segenap hati saya. Dan saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuknya dengan cara saya sendiri. Bu Ayu pun langsung terdiam. Dia terkejut dengan ketegasan dari Randy. Suasana pun menjadi hening sejenak, seolah-olah kata-kata Randy menggema di udara. Vina pun memandang suaminya dengan penuh rasa bangga, merasakan cinta yang begitu besar untuk pria yang berdiri di sampingnya. Namun meskipun suasana tenang, perasaan di antara mereka masih tegang. Vina tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Hubungannya dengan ibunya mulai retak, dan ia tidak tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan orang lain, bahkan ibunya sendiri, merusak kebahagiaan yang ia miliki bersama dengan Randy, suaminya. Setelah percakapan itu, Randy dan Vina pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam perjalanan, Vina meraih tangan Randy, memegangnya dengan erat. Mas, maafkan ibuku ya. Dia hanya khawatir. Tapi aku yakin dia tidak bermaksud menyakitimu, kata Vina dengan suara yang lembut. Randy pun mengangguk dengan pelan. Dia mencoba tersenyum meskipun hatinya masih terasa berat. Aku tahu, Vina. Aku hanya berharap suatu hari nanti dia bisa melihat bahwa kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri. Vina pun mengangguk. Dia merasakan kehangatan dari tangan suaminya. Aku percaya padamu, Mas Randy. Kita akan melewati ini bersama. Mereka pun langsung kembali ke rumah mereka yang sederhana, membawa perasaan yang bercampur baur. Namun di balik semua itu, mereka tahu bahwa cinta mereka akan tetap menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan meskipun hari ini penuh dengan konflik, mereka yakin bahwa selama mereka saling mendukung, mereka akan bisa melewati semuanya dengan baik. Di dalam hati Vina, ada perasaan kuat bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Dan di dalam hati Randy ada tekad untuk terus berjuang demi kebahagiaan mereka berdua. Meskipun jalan di depan mungkin tidak akan selalu mudah. Sejak pertemuan terakhir dengan Vina dan Randy, pikiran Bu Ayu pun tidak pernah tenang. Perasaan cemburu dan kecewa terus menggerogoti hatinya. Setiap kali mendengar kabar tentang kehidupan mewah Pak Surya, menantu dari Bu Ratna, hatinya itu menjadi semakin panas. Dia merasa putrinya Vina layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan dalam pandangannya, Randy bukanlah pria yang mampu untuk memberikan hal itu. Bu Ayu pun mulai menyusun rencana gelap. Di balik senyumannya yang tampak tulus, ada niat jahat yang dia sembunyikan rapat-rapat. Dia berpikir jika Randy tidak ada, Vina akan bebas mencari pria lain yang lebih mapan dan bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Pikiran itu adalah pikiran yang semakin mengakar, hingga akhirnya dialah berubah menjadi pikiran yang tekad. Singkat cerita, pada suatu sore, saat Bu Ayu duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong, dalam pikirannya dia merencanakan langkah demi langkah untuk memastikan Randy tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan Vina. Dia tahu bahwa untuk menjalankan rencananya, dia harus berhati-hati. Vina mencintai Randy, dan dia tidak bisa begitu saja memaksanya meninggalkan suaminya. Namun jika Randy sakit atau bahkan meninggal, Vina tidak akan punya pilihan lain. Randy terlalu keras kepala. Dia tidak akan pernah pergi dari kehidupan Vina jika tidak dipaksa. Aku harus membuatnya menderita tanpa ada yang menyadari bahwa aku berada di balik semuanya, gumam Bu Ayu di dalam hatinya.
Singkat cerita, pada keesokan harinya, Bu Ayu pun mulai melancarkan aksinya. Dia mengundang Vina dan Randy ke rumahnya untuk makan malam. Seperti biasa, Vina dengan senang hati menerima undangan itu. Tanpa curiga sedikit pun, Randy meskipun merasakan ketegangan sejak percakapan terakhir mereka, dia tetap setuju untuk datang demi menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Malam itu Bu Ayu menyajikan hidangan spesial. Dia memasak dengan penuh perhatian, memastikan setiap makanan tampak lezat dan juga menggugah selera. Namun di balik semua itu, dia menambahkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah ramuan yang dia dapatkan dari seorang tabib tua yang katanya bisa menyebabkan penyakit perlahan-lahan jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Ketika Vina dan Randy tiba, Bu Ayu pun menyambut mereka dengan senyum yang manis. Ayo, duduklah. Ibu sudah menyiapkan makanan kesukaan kalian. Saat itu Randy pun merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak ingin membuat Vina merasa khawatir. Mereka pun duduk di meja makan menikmati hidangan yang telah disajikan. Dengan penuh perhatian, Bu Ayu memastikan Randy mengambil porsi yang lebih banyak dari biasanya. Ibu benar-benar membuat makan malam yang luar biasa. Terima kasih, Bu, puji Vina sambil tersenyum. Bu Ayu pun hanya tersenyum, menyembunyikan niat jahatnya di balik wajah yang tampak penuh kasih sayang. Ibu hanya ingin kalian bahagia, Vina. Kamu tahu kan bahwa ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk kamu? Vina pun mengangguk. Tentu saja, Bu. Aku tahu itu. Randy yang merasakan kegelisahan semakin besar. Dia berusaha mengalihkan pikirannya. Dia tidak ingin mencurigai Bu Ayu, tapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia saat itu tetap makan, berusaha menunjukkan rasa hormat kepada mertuanya. Singkat cerita, beberapa minggu setelah makan malam itu, Randy pun mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia sering merasa lelah, pusing, dan kadang-kadang mengalami mual tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya dia mengira itu hanya kelelahan akibat pekerjaan. Tetapi ketika gejalanya semakin parah, Vina mulai khawatir. Sayang, kamu kelihatan tidak sehat belakangan ini. Mungkin kita harus segera pergi ke dokter, kata Vina dengan penuh perhatian. Randy yang tidak ingin membuat Vina khawatir, dia pun mencoba meredam kegelisahan dari istrinya. Aku hanya butuh istirahat saja, Vina. Mungkin aku terlalu banyak bekerja belakangan ini. Namun Vina tidak puas dengan jawaban itu. Dia memaksa Randy untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Randy mengalami gangguan kesehatan yang tidak biasa. Dokter pun tidak bisa menemukan penyebab pasti dari kondisinya. Hanya menyarankan agar Randy mengubah pola makan dan juga istirahat lebih banyak. Vina pun merawat Randy dengan penuh kasih sayang. Dia tidak ingin suaminya itu menderita dan dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuat Randy merasa lebih baik. Namun di sisi lain, Bu Ayu merasa rencananya mulai berjalan dengan baik. Dia pun terus memberikan makanan dan minuman yang sama setiap kali Randy berkunjung, memastikan bahwa kondisinya semakin memburuk. Pada suatu hari, ketika Vina sedang bekerja, Bu Ayu mengunjungi rumah mereka dengan alasan ingin membantu menjaga Randy. Vina pun merasa senang karena ibunya mau membantunya, tanpa menyadari bahwa niat Bu Ayu sebenarnya sangat jauh dari kebaikan. Setibanya di rumah Vina, Bu Ayu memperlakukan Randy dengan baik di hadapan Vina. Namun ketika mereka berdua saja, Bu Ayu menunjukkan sisi lain dirinya. Randy, kamu harus tahu bahwa hidup ini tidak selamanya adil. Mungkin ini saatnya kamu menerima bahwa kamu tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Randy yang mulai menyadari bahwa Bu Ayu mungkin berada di balik penderitaannya. Dia pun lalu menatap mertuanya dengan mata penuh kecurigaan. Apa maksud ibu? Bu Ayu pun hanya tersenyum dengan dingin. Vina adalah anak yang baik kan? Dan dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kamu bisa berikan. Kamu tahu itu, Randy. Jadi, mungkin sudah waktunya kamu menyerah. Randy pun hanya terdiam. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ibu, apakah ibu benar-benar berharap saya mati agar Vina bisa menikah lagi? Bu Ayu pun tidak menjawabnya dengan langsung. Dia hanya tersenyum dengan tipis. Kemudian dia berkata, kehidupan ini keras, Randy. Dan kadang-kadang
keputusan sulit harus diambil demi kebaikan orang lain. Setelah itu Bu Ayu pun meninggalkan Randy yang masih tertegun. Dia tidak bisa memahami bagaimana seorang ibu bisa begitu kejam terhadap menantunya sendiri. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan menyerah. Meskipun tubuhnya mulai melemah, Randy bertekad untuk melawan apapun yang Bu Ayu rencanakan. Di sisi lain, Vina merasa semakin bingung melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain terus mendampingi Randy dengan setia. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling dia percayai, yaitu ibunya sendiri, memiliki niat yang begitu jahat terhadap suaminya. Singkat cerita, pada malam hari, ketika Vina sedang duduk di samping Randy yang terbaring lemah di tempat tidur, dia pun menangis dengan pelan. "Sayang, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku akan selalu ada di sisimu sayang. Kita akan melewati ini bersama." Randy meskipun lemah, dia pun berusaha tersenyum. Dia meraih tangan Vina dan berkata dengan suara yang serak, "Aku tahu Vina, aku tahu kita bisa melewati ini selama kita bersama." Vina pun mengangguk. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan takut yang semakin besar. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Dan dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang dia belum bisa pahami sepenuhnya. Sementara itu di rumahnya sendiri, Bu Ayu duduk dengan tenang merencanakan langkah selanjutnya. Dia merasa bahwa waktu Randy semakin sedikit, dan itu memberinya kepuasan tersendiri. Baginya kebahagiaan Vina adalah yang paling utama. Dan jika itu berarti harus mengorbankan Randy, maka dia pun siap melakukannya. Namun Bu Ayu tidak menyadari bahwa tingkahnya bukan hanya akan menghancurkan Randy, tetapi juga merusak hubungan yang paling berharga dengan Vina. Hubungan antara seorang anak dan juga ibunya. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, itu mungkin akan menghancurkan lebih banyak daripada yang dia perkirakan. Meski tubuhnya semakin lemah dan gejala penyakitnya terus memburuk, Randy tetap berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasanya. Setiap pagi dia bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri pergi bekerja. Baginya pekerjaan bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga soal harga diri. Randy selalu percaya bahwa selama dia bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Vina, dia masih memiliki kendali atas hidupnya. Pagi itu Randy duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Vina yang duduk di seberangnya, dia pun memperhatikan suaminya dengan cemas. Wajah Randy tampak pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa lelahnya dia. Namun meskipun Vina sudah berulang kali memintanya untuk beristirahat, Randy tetap bersikeras untuk pergi bekerja. "Sayang, kamu benar-benar tidak perlu memaksakan diri. Kesehatanmu jauh lebih penting daripada pekerjaan," ujar Vina dengan penuh suara lembut. Randy pun hanya tersenyum dengan tipis mencoba menenangkan Vina. "Aku tahu kamu khawatir sayang, tapi aku tidak bisa hanya duduk diam di rumah. Aku harus bekerja. Aku harus merasa berguna." Vina pun meraih tangan Randy memegangnya dengan erat. "Kamu selalu berguna bagiku Randy. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu sayang. Jika kamu terus memaksakan diri, aku takut kamu akan semakin parah." Randy pun menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. "Sayang, aku mengerti perasaanmu, tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku ingin terus berjuang, meskipun itu sulit. Aku ingin kamu bangga padaku." Vina pun hanya tersenyum tipis meskipun air mata mulai menggenang di matanya. "Aku selalu bangga padamu sayang. Kamu adalah pria terkuat yang pernah aku kenal." Meskipun hatinya penuh dengan khawatiran, Vina akhirnya mengizinkan Randy pergi bekerja hari itu. Dia tahu suaminya adalah orang yang keras kepala dan dia tidak ingin membuat Randy merasa lebih buruk dengan menahannya di rumah. Namun di dalam hatinya Vina berdoa agar Randy tetap kuat dan bisa melewati masa sulitnya ini. Setelah sarapan selesai, Randy pun berpamitan dan berangkat ke tempat kerjanya. Perjalanan ke kantor terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah terasa melelahkan.
dan nafasnya pun sering terputus-putus. Namun Randy terus berjalan, menolak menyerah pada rasa sakitnya menggerogoti tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Di tempat kerja, rekan-rekan Randy juga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka melihat bagaimana tubuh Randy semakin kurus dan wajahnya yang semakin pucat. Namun Randy tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Dia selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dan dia juga tidak pernah mengeluh meskipun jelas bahwa kondisinya semakin memburuk. Pada suatu siang, ketika Randy sedang beristirahat di ruang makan kantor, seorang rekan kerja yang lebih tua, Pak Budi, mendekatinya. "Randy, kamu terlihat tidak sehat belakangan ini. Apa kamu sudah memeriksakan diri ke dokter?" Randy pun tersenyum tipis dan mengangguk. "Sudah Pak Budi. Dokter bilang aku hanya perlu istirahat lebih banyak lagi dan juga menjaga pola makan." Pak Budi pun menghela nafas dengan panjang. "Kamu harus lebih menjaga dirimu, Randy. Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu harta yang paling berharga." Randy pun mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa beristirahat tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia berterima kasih kepada Pak Budi atas perhatiannya. Kemudian dia pun kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun meskipun Randy berusaha keras untuk tetap bekerja, Bu Ayu tidak pernah menghargai apa yang dia lakukan. Di mata Bu Ayu, Randy tetaplah pria yang tidak cukup baik untuk Vina. Bahkan dalam kondisi sakit seperti sekarang, Bu Ayu terus saja merendahkannya. Singkat cerita, pada suatu sore, ketika Randy pulang dari kerja, Bu Ayu sudah menunggu di rumah mereka. Vina saat itu sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Sementara Bu Ayu duduk di ruang tamu menatap Randy dengan tatapan yang tajam. "Randy, apa kamu tidak sadar bahwa kamu hanya menyusahkan Vina?" tanya Bu Ayu tanpa basa-basi begitu Randy masuk ke rumahnya. Randy pun tertegun sejenak, lalu menjawab dengan suara yang pelan. "Apa maksud ibu?" Bu Ayu pun langsung menghela nafas dengan panjang, seolah-olah dia berbicara kepada anak kecil yang juga tidak paham. "Kamu sakit, Randy. Kamu seharusnya di rumah beristirahat, tapi kamu tetap saja memaksa untuk bekerja. Apa gunanya itu semua? Uang yang kamu hasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatanmu nanti. Kamu hanya membuat hidup Vina lebih sulit." Randy pun menundukkan kepalanya, merasa setiap kata Bu Ayu seperti duri yang menusuk-nusuk hatinya. Namun dia tidak ingin memperburuk suasana. Dia pun hanya menjawab dengan pelan. "Saya hanya ingin yang terbaik, Bu. Saya ingin tetap berguna bagi keluarga." Bu Ayu pun hanya mendengus. "Berguna? Apa yang kamu sebut berguna? Pekerjaanmu tidak akan membawa kalian kemana-mana. Kamu hanya memperlambat Vina. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu akan berpikir lebih jauh. Kamu juga akan menyadari bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata Bu Ayu begitu tajam, hingga Randy pun merasa tidak mampu lagi menahan rasa sakit di hatinya. Namun sebelum dia sempat menjawab, kali ini Vina muncul dari dapur dengan ekspresi yang marah. Dia sudah mendengar sebagian besar percakapan mereka, dan kali ini dia pun tidak bisa diam saja mendengarnya. "Ibu, cukup. Aku tidak ingin membiarkan ibu berbicara seperti itu kepada Randy. Dia suamiku, Bu, dan aku mencintainya apa adanya. Aku juga tidak peduli seberapa besar atau kecil penghasilannya, karena yang penting bagiku adalah dia selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga ini, Bu." Seru Vina dengan suara yang tegas. Bu Ayu pun terkejut mendengar kemarahan Vina. Biasanya Vina adalah anak yang penurut, tetapi kali ini dia melihat sisi lain dari putrinya. Namun saat itu Bu Ayu juga tidak mau kalah. Dia pun bangkit dari kursinya dan mendekati Vina, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Vina, kamu terlalu buta oleh cinta. Kamu tidak melihat kenyataan bahwa hidup ini tidak cukup dengan cinta saja. Kamu harus berpikir realistis, Vina. Bagaimana jika suatu hari nanti Randy tidak bisa bekerja lagi? Apa yang akan kamu lakukan?" Vina pun menatap ibunya dengan tatapan penuh tekad. "Ibu, aku akan tetap berada di sini.
Apapun yang terjadi, aku sudah berjanji untuk bersamanya dalam suka dan duka. Dan aku juga tidak akan pernah melanggar janji itu, Bu. Randy yang mendengar pernyataan Vina merasa terharu. Meskipun tubuhnya terasa lemah, hatinya menguat mendengar kata-kata dari istrinya. Dia tahu bahwa Vina benar-benar mencintainya dan dia merasa beruntung memiliki istri seperti Vina. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Randy berjalan mendekati Vina dan memegang tangannya erat-erat. Terima kasih sayang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku sangat bersyukur memiliki kamu di sisiku. Vina pun tersenyum meskipun matanya masih basah oleh air mata. Aku juga bersyukur memiliki kamu, Mas. Kita akan melalui ini bersama, apapun yang terjadi. Bu Ayu hanya bisa memandang keduanya dengan tatapan yang kesal. Dia merasa bahwa semua usahanya untuk membuat Vina melihat kenyataan sia-sia. Namun di dalam hatinya, dia masih yakin bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, Vina akan menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Setelah kejadian itu, hubungan antara Bu Ayu dan Randy semakin tegang. Bu Ayu semakin jarang berkunjung ke rumah Vina. Dan ketika dia datang, suasana selalu penuh dengan ketegangan. Namun Randy tidak membiarkan hal itu menghalangi tekadnya untuk terus berjuang. Meskipun tubuhnya semakin melemah, semangatnya tetap kuat. Dia bertekad untuk bertahan dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya apapun yang akan terjadi. Hari-hari berikutnya Randy pun terus bekerja meskipun kondisinya semakin parah. Vina selalu ada di sisinya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan meskipun mereka menghadapi banyak rintangan. Cinta dan komitmen mereka tetap menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan meskipun Bu Ayu terus merendahkan Randy, dia tidak pernah bisa meruntuhkan semangat dan cinta yang dimiliki Randy dan Vina satu sama lain. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan mampu mengatasi apapun yang datang menghadang. Namun seiring berjalannya waktu, hari-hari berlalu dan kondisi Randy semakin memburuk. Meski semangatnya tetap teguh, tubuhnya tak lagi mampu menanggung beban yang semakin berat. Setiap pagi menjadi lebih sulit baginya untuk bangun. Dan setiap malam, rasa sakit yang dia alami semakin tak tertahankan. Namun meskipun keadaannya semakin parah, Randy tetap berusaha tersenyum di hadapan Vina, seolah-olah dia tidak ingin membuat istrinya itu merasa khawatir. Pada suatu malam ketika Randy sudah terlalu lelah untuk berbicara, Vina pun duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya dengan lembut. Mereka sudah menjalani banyak hal bersama, dan meskipun Vina tahu bahwa saat-saat terakhir mereka semakin dekat, dia masih belum siap untuk menghadapinya. Air mata pun terus mengalir di pipinya, tetapi dia berusaha sekuat mungkin untuk tetap tersenyum, memberikan kekuatan bagi suaminya. Mas, aku ada di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bisik Vina dengan suara yang gemetar. Randy pun tersenyum lemah, merasakan hangatnya genggaman tangan Vina. Aku tahu Vina, kamu selalu ada di sisiku. Aku beruntung memilikimu. Vina menundukkan kepalanya. Air mata pun jatuh semakin deras. Jangan bicara seperti itu, Mas. Kita masih punya waktu. Kamu masih bisa sembuh. Randy menatap Vina dengan mata yang penuh kasih sayang. Vina, kamu harus kuat. Aku tahu kamu sudah berusaha keras untukku. Tapi sekarang, aku merasa sudah saatnya. Sudah waktunya aku pergi. Vina pun terisak. Dia tidak ingin menerima kenyataan yang pahit itu. Tidak, tidak Mas. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Randy menghela nafas pelan, mencoba menenangkan Vina. Kamu bisa, Vina. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Aku selalu tahu itu. Malam itu pun terasa sangat panjang bagi Vina. Dia duduk di samping Randy memegangi tangan suaminya yang semakin lemah. Waktu seakan berjalan begitu lambat dan setiap detik terasa seperti pukulan bagi hatinya. Namun meskipun tubuh Randy semakin lemah, cintanya untuk Vina tetap terasa kuat. Dia ingin Vina tahu bahwa dia tidak pernah menyesali satupun hari yang mereka lewati bersama, meski hidup mereka penuh dengan rintangan. Singkat cerita, pada esok berikutnya,
Randy saat itu semakin sulit bernafas. Vina pun segera memanggil dokter. Tetapi saat dokter tiba, Randy sudah berada di ambang kepergian. Dokter tersebut memeriksa Randy dengan seksama. Kemudian dia menatap Vina dengan ekspresi penuh belas kasih. Maafkan saya, Bu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan lagi. Waktunya sudah dekat. Kata-kata itu menghantam hati Vina seperti badai. Dia menatap Randy dengan mata yang penuh air mata, tidak siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Mas, tolong bertahan sedikit lagi. Aku belum siap kehilanganmu, Mas. Randy dengan sisa tenaganya mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Vina. Vina, kamu harus kuat ya sayang. Aku tahu ini berat, tapi kita harus ikhlas. Vina pun menggenggam tangan Randy. Dia menangis tanpa bisa menahan diri lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpamu, Mas. Aku tidak siap. Randy pun tersenyum melemah meski rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan aku, Vina. Aku akan selalu ada di hatimu. Saat itulah Bu Ayu tiba di rumah Vina. Ketika dia melihat kondisi Randy yang semakin memburuk, wajahnya tampak bingung, bahkan sedikit terguncang. Meskipun selama ini dia bersikap keras dan tidak pernah menganggap Randy pantas bagi putrinya, pemandangan itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Vina pun menatap ibunya dengan tatapan yang penuh emosi. Ibu, apakah ini yang ibu inginkan? Randy menderita seperti ini? Bu Ayu pun terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah benar-benar membayangkan akibat dari rencananya yang kejam. Sekarang melihat putrinya menangis di samping suaminya yang sekarat, dia merasa bahwa dia mungkin telah salah. Namun sebelum Bu Ayu sempat mengatakan sesuatu, Randy berbicara dengan suara yang lemah. Ibu, saya tahu kita sering tidak sejalan, tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku tidak pernah membenci ibu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Vina, sama seperti ibu. Kata-kata Randy membuat hati Bu Ayu bergetar. Dia menyadari betapa besar jiwa pria yang selama ini dia pandang rendah itu. Meskipun sudah diperlakukan dengan buruk, Randy masih bisa berkata baik kepadanya. Bu Ayu pun menundukkan kepala, suaranya gemetar saat berkata, Maafkan ibu, Randy. Ibu salah. Ibu terlalu keras padamu. Randy pun tersenyum dengan sisa kekuatannya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang adalah Vina. Jagalah dia. Vina menatap Randy dengan air mata yang terus mengalir. Mas, aku mencintaimu, Mas. Jangan tinggalkan aku. Randy pun menatap Vina dalam-dalam. Dia mencoba menyampaikan seluruh perasaannya dalam tatapan terakhir itu. Aku juga mencintaimu, Vina. Selalu. Detik-detik terakhir itu datang begitu cepat. Nafas Randy pun semakin melemah, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Vina merasa seluruh dunianya hancur dalam sekejap. Suami yang selama ini menjadi sandaran hidupnya telah pergi. Tubuhnya yang dulu hangat kini terbaring kaku dan dingin di hadapannya. Vina pun meremas tangan Randy dengan penuh putus asa. Mas Randy, jangan tinggalkan aku, Mas. Randy. Namun Randy tidak lagi menjawab. Ruangan tiba-tiba terasa sunyi dan dalam kesunyian itu hanya ada kesedihan yang mendalam. Vina menangis sejadi-jadinya, merasakan kehampaan yang begitu besar mengisi hatinya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bu Ayu pun berdiri di sampingnya menyaksikan dengan penuh penyesalan. Semua niat buruk yang pernah dia merencanakan kini tampak tidak berarti. Dalam keheningan, dia merasakan beban berat di hatinya. Randy, pria yang selama ini dia anggap tidak layak untuk putrinya, telah menunjukkan kekuatan dan cinta yang luar biasa, bahkan hingga akhir hayatnya. Vina pun memeluk tubuh Randy yang tak lagi bernyawa, berharap bisa merasakan kehangatan suaminya sekali lagi. Tapi yang dia dapatkan hanyalah kenyataan pahit bahwa suaminya telah pergi, meninggalkan dengan kenangan yang tak akan pernah hilang dari hatinya. Ketika akhirnya dia mampu melepaskan diri, Vina berdiri dengan tatapan yang kosong.
Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menjalani hidup ini dengan kenangan tentangmu. Dan aku akan menjadi kuat seperti apa yang kamu inginkan. Bu Ayu pun mendekat mencoba menawarkan pelukan yang selama ini jarang dia berikan kepada putrinya. Vina, maafkan ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ternyata ibu salah. Vina pun menatap ibunya. Matanya masih basah oleh air mata. Ibu, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Tapi aku harap ibu bisa belajar dari semua ini. Kehidupan bukan hanya tentang harta atau kekayaan, Bu. Bu Ayu pun mengangguk, menyadari bahwa putrinya telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih bijaksana darinya. Ibu mengerti, Nak. Dan ibu berjanji akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Dalam keheningan yang menyelimuti rumah itu, Vina merasakan kehadiran Randy yang masih ada di hatinya. Dia tahu bahwa suaminya mungkin telah pergi, tetapi cinta mereka akan selalu hidup, menjadi cahaya yang membimbingnya melewati hari-hari yang penuh kesedihan dan juga tantangan. Vina mengucapkan selamat tinggal kepada Randy, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan janji di hatinya untuk tetap kuat dan menjalani hidup ini dengan keberanian yang telah Randy ajarkan kepadanya. Setelah kepergian Randy, hari-hari terasa hampa bagi Vina. Namun dia mencoba tetap tegar menjalani hidup seperti yang telah dijanjikan kepada suaminya. Namun satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah kondisi Randy yang semakin memburuk begitu cepat. Pastinya ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Vina memutuskan untuk memeriksakan hasil autopsi Randy. Hatinya berdebar ketika dia membaca laporan dari dokter. Di sana tertulis bahwa ada jejak racun dalam tubuh Randy. Fakta ini pun menghancurkan dunia Vina sekali lagi, tetapi juga menyalakan kembali tekadnya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Kecurigaannya pun langsung tertuju pada satu orang, yaitu ibunya sendiri, Bu Ayu. Meski sulit diterima, meski dia telah memaafkan semua kesalahannya, namun semua bukti mengarah ke sana. Vina mengingat kembali bagaimana Bu Ayu selalu merendahkan Randy dan bagaimana dia selalu berusaha mempengaruhi kehidupannya. Dengan hati yang berat, Vina pun melaporkan ibunya kepada pihak berwajib. Polisi pun segera melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan bukti kuat bahwa Bu Ayu telah meracuni Randy secara perlahan dengan tujuan agar Vina ini bisa menikah lagi dengan pria yang lebih kaya. Di ruang interogasi, Bu Ayu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan wajah penuh penyesalan, dia pun berkata, "Maafkan aku, Vina. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kamu hidup susah. Tetapi ibu sudah menyesalinya." Vina pun menatap ibunya dengan air mata yang tak terbendung. "Ibu, yang terbaik bukan tentang harta, tapi tentang cinta dan juga kebahagiaan. Randy adalah segalanya bagiku, dan ibu telah meregunya dari hidupku." Bu Ayu pun hanya bisa terdiam menyesali semua tindakannya yang kini membawa kehancuran bagi keluarganya sendiri. Hukuman penjara pun menjadi akhir dari jalan yang dipilihnya, sebuah penebusan dosa yang tak pernah bisa menghapus luka yang telah dia ciptakan. Vina pun menghadiri persidangan terakhir ibunya dengan perasaan campur aduk. Ketika Bu Ayu dijatuhi hukuman penjara, Vina hanya bisa menangis dalam diam. Kehidupan yang pernah dia kenal kini hancur berkeping-keping. Namun meskipun luka begitu dalam, Vina tahu bahwa dia harus melanjutkan hidup. Dia berjanji untuk menjadi lebih kuat seperti yang diinginkan Randy. Dengan doa di hatinya dan kenangan akan suaminya yang penuh kasih, Vina pun melangkah keluar dari pengadilan, meninggalkan masa lalu yang kelam dan mencoba menemukan kedamaian di masa depan yang masih terbentang di hadapannya. Kisah cinta mereka mungkin telah berakhir dengan tragis, tetapi cinta itu akan selalu hidup dalam hati Vina. Cinta yang tak bisa direnggut oleh siapapun, bahkan oleh kejahatan yang paling kejam sekalipun. Cerita pun selesai. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan semoga kita juga dijauhkan dari mertua yang demikian, mertua yang kejam dan juga sadis. Dan kalian juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini, serta kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.